Ketika dalam perjalanan menemui kepala sekolah, Gojo tiba-tiba merasakan gangguan yang kuat dari energi kutukan. Tanpa ragu, Gojo menuntut semacam tes dari Gojo Iji, tapi ancaman itu secara langsung. Tak lama kemudian, sebuah sosok muncul dari atas, menghantam aspal dengan kekuatan besar hingga jalanan retak. Ternyata, dia adalah roh terkutuk yang bernama Mudah. Bahkan sempat bertanya tentang identitasnya sebelum serangan berikutnya datang. Serangan itu semacam serangga yang bisa bersuara dan mampu meledakkan magma yang membumbu. Gojo hanya menghindar dengan santai. Melihat itu, dengan serangan api dari magma, tapi Gojo hanya menyeka ia akan mati jika mencoba membunuh Gojo sendirian. Tapi sebelum pertarungan berakhir, Gojo tiba-tiba menghilang. Ternyata dia pergi menjemput Yuji yang waktu itu lagi menjalani latihan rahasia. Gojo terkejut melihat seberapa cepat murid barunya berkembang, lalu membawanya kembali ke medan tempur sambil menjelaskan bahwa Yuji akan menyaksikan puncak pertarungan Jujutsu. Setibanya di lokasi, Gojo meminta Yuji untuk menontonnya dari dekat. Jogo mengejek keputusan itu karena menganggap kehadiran Yuji hanya akan menjadi beban bagi Gojo. Tetapi Gojo yakin bahwa dirinya terlalu kuat dan Jogo terlalu lemah untuk mengubah hasil pertarungan. Panas dari kepalanya meningkat dengan drastis hingga api menyembur dari setiap lubang gunung berapi di tubuhnya. Yuji merasa takut, tapi Gojo meyakinkannya bahwa selama tetap berada di dekatnya, Yuji akan aman. Jogo kemudian mengaktifkan domain expansion dan Tekaizan. Dunia di sekeliling mereka berubah menjadi lautan lava dan panas yang ekstrim. Dalam domain expansion, kekuatan pengguna meningkat dengan tajam dan teknik bawaan mereka tertanam di dalam ruang tersebut, membuat setiap serangan hampir pasti mengenai targetnya. Gojo menjelaskan kepada Yuji bahwa serangan otomatis domain bisa ditahan dengan teknik kutukan atau dengan melarikan diri dari domain. Tetapi kedua cara itu sangat beresiko. Jogo yakin domainnya akan berikannya kemenangan. Tapi Gojo justru menunjukkan bahwa cara paling efektif melawan domain expansion adalah dengan menggunakan domain sendiri. Dalam sekejap, Gojo tak mampu memproses apapun. Dalam keadaan tak berdaya itu, Gojo menghabisi Jogo. Muryokusho atau ruang berubah menjadi kehampaan kosmik yang dipenuhi dengan bintang, nebula, dan kegelapan tanpa batas. Siapapun yang terperangkap di dalamnya langsung kehilangan kendali atas tubuh mereka. Bukan karena luka fisik, melainkan dipaksa menerima realitas yang tak bisa dipahami. Domain ini tidak memilih target. Semua yang berada di dalamnya akan terkena efeknya, kecuali mereka yang disentuh langsung oleh Gojo. Unlimited Void adalah hukum eksistensial, di mana lawan tidak dihancurkan secara fisik, tetapi di kejauhan, Geto dan Hanami mengamati jalannya pertarungan. Geto memilih tidak menampakkan diri dan membiarkan Hanami membersihkan situasi itu. Sebelum Gojo sempat mendapatkan informasi penting atau menghabisi Jogo sepenuhnya, tanah di sekitar mereka terlambat datang ke pertemuan. Di markas persembunyian para kutukan, ada sebuah domain tersembunyi di balik pintu apartemen biasa. Geto kembali dan bertemu Mahito. Mahito menanyakan kondisi Jogo dan tak lama kemudian Hanami masuk. Sasuke harus bertindak licik seperti manusia itu sendiri. Episode ini menegaskan betapa jauhnya jarak kekuatan antara Gojo dan kutukan kelas spesial, sekaligus memperlihatkan awal rencana besar yang akan mengguncang dunia Jujutsu. Pertarungan ini di lingkungan sekolah Jujutsu Tokyo, ketenangan hanya bertahan sebentar. Megumi dan Obara lagi beliin minuman buat seniornya, Maki Zenin. Tapi suasana tiba-tiba berubah ketika para siswa dari Kyoto tiba. Honda sejak awal sudah merasakan firasat buruk, bukan karena para petinggi, melainkan karena murid-murid dari Kyoto yang dikenal arogan dan suka cari masalah. Kekhawatiran itu terbukti ketika Todo Aoi dan Mai Zenin muncul, membawa aura provokasi yang terasa sejak langkah pertama mereka menginjakkan kaki di sekolah Tokyo. Mai bersikap dingin dan sinis, bahkan mengejek kematian Yuji tanpa empati sedikit pun. Sikap itu langsung memicu amarah Nobara dan Megumi. Tapi Todo justru menunjukkan ketertarikan yang sama sekali berbeda. Ia datang bukan untuk berduka, melainkan untuk memastikan apakah pengganti Yuta Okotsu layak menghiburnya di event sekolah mendatang. Dengan logika anehnya, Todo menilai seseorang dari selera wanita yang mereka sukai. Percaya bahwa referensi itu mencerminkan seluruh kepribadian seorang pria. Fushiguro to ga itta ka? Donna onna ga type da? ちなみに俺は
タッパとケツがでかい女がタイプです。 Ketika Megumi akhirnya menjawab bahwa ia menginginkan pasangan dengan karakter kuat dan tegas, Todo menganggap jawaban itu sangat membosankan. Tanpa ragu, Todo langsung menyerang Megumi, memperlihatkan kekuatan fisik luar biasa yang bahkan mampu menekan Megumi tanpa teknik terkutuk. Pertarungan berlangsung timpang. Megumi mencoba bertahan dengan menggabungkan Shikigami Kodok melalui teknik sumur tanpa dasar. Tapi kekuatan murni Todo tetap mendominasi. Dari serangan-serangannya, terlihat jelas reputasi Todo bukan sekedar rumor belaka. Todo memang pernah menghadapi kutukan tingkat tinggi sendirian dan tetap berdiri. Ketika sudah terdesak dan babak belur, Megumi akhirnya diselamatkan oleh Panda dan Toge Inumaki sebelum situasi berubah menjadi lebih buruk. Sementara Todo meninggalkan pesan yang samar untuk Yuta sebelum pergi. Di sisi lain, Nobara harus menghadapi Mai Zenin seorang diri. Tertembak dan dijatuhkan, ia sempat terlihat kalah, tapi kebangkitannya menunjukkan keteguhan dari Nobara. Dengan memanfaatkan celah dan dukungan dari Maki, Nobara membalikan keadaan dan membuktikan bahwa ia bukan penyihir yang bisa diremehkan. Pertemuan ini menegaskan konflik dalam keluarga Zenin, terutama ketika Maki mengungkapkan bahwa dirinya tidak memiliki energi kutukan dan selama ini dia hanya bergantung pada senjata terkutuk. Keinginannya menjadi penyihir bukan demi kehormatan, melainkan sebagai bentuk perlawanan terhadap keluarga yang terus memandangnya rendah. Sementara itu di tempat lain, Gojo menemui Yoshinobu Gokuganji, kepala sekolah Jujutsu Kyoto. Pertemuan ini penuh dengan ketegangan berdasarkan ideologis. Gojo dengan terang-terangan menentang sistem Jujutsu lama yang konservatif, menyatakan bahwa generasi baru akan melampaui batasan peringkat dan tradisi yang sudah usang. Gojo yakin kalau murid-murid yang berbakat akan menghancurkan fondasi lama dunia Jujutsu. Sikap ini membuat Gokuganji marah, tapi Gojo pergi tanpa rasa hormat, meninggalkan peringatan bahwa perubahan tak akan bisa dihindari. Di balik semua konflik itu, bayangan ancaman nyata mulai bergerak. Beberapa minggu kemudian, 3 mayat dengan kondisi tubuh terdistorsi ditemukan di sebuah bioskop. Jejaknya mengarah kepada Mahito, roh terkutuk yang terus bereksperimen dengan jiwa manusia. Keberadaannya sempat terlihat oleh seseorang yang mampu melihat kutukan, menandakan bahwa tragedi baru telah dimulai. Insiden ini akhirnya membawa Yuji kembali ke garis depan. Yuji ditugaskan untuk menyelidiki kasus yang perlahan membuka pintu menuju masalah yang jauh lebih besar. Episode ini menjadi titik penting yang menegaskan satu hal. Pertarungan antara sekolah bukan sekedar kompetisi, melainkan cermin benturan ideologi, luka masa lalu, dan ancaman nyata yang terus berkembang di balik bayang-bayang dunia manusia. Episode ini dibuka dengan potret kelam kehidupan seorang siswa SMA bernama Junpei Yoshino. Di SMA Sato Zakura, Junpei menjadi sasaran perundungan tanpa alasan yang jelas. Tatapan kosong sempat ia menonton film yang berjudul Human Earthworm 3. Tapi bahkan di sana, dia tak bisa lepas dari para pembuli yang sama. Ingatan akan pemukulan brutal kembali menghantuinya. Terutama saat ia menyadari bahwa mereka rela melakukan apapun demi perhatian seorang gadis bernama Tsubasa. Rasa muak dan frustasi Junpei memuncak. Tapi sebelum kekerasan kembali terjadi, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Para pembuli itu tewas secara mengenaskan di dalam bioskop. Tubuh mereka terdistorsi secara tak wajar oleh kekuatan yang bukan berasal dari dunia manusia. Pelaku pembantaian itu adalah Mahito, roh kutukan yang lahir dari kebencian manusia terhadap sesamanya. Junpei yang melihat jasad mereka tidak melarikan diri. Sebaliknya, ia terdorong untuk mencari tahu kebenarannya. Di sebuah gang sempit, ia akhirnya berhadapan langsung dengan Mahito dan menyadari bahwa makhluk di hadapannya bukanlah manusia. Dengan rasa penasaran yang berbahaya, Junpei bertanya, apakah ia juga bisa melakukan hal yang sama? やったのが俺ならどうする？責める？彼らは君にとって特別だった？クエルひでえ。かわいそうなっちゃってんじゃん。僕にも同じことができますか？ Mengubah dunia yang menyakitinya dengan kekuatan seperti itu. Sementara itu, kasus pembunuhan di bioskop ditangani oleh para penyihir Jujutsu. Yuji ditugaskan bersama penyihir kelas 1 yang bernama Kento Nanami. Nanami dengan tenang menganalisis sisa energi kutukan yang tertinggal di tubuh korban, mengasah kepekaannya dan akhirnya mampu melihat residual energi tersebut. Meski Nanami tidak memberikan pujian sedikit pun, perbedaan pandangan mereka langsung terlihat. Yuji cenderung emosional dan ingin bergerak cepat, sementara Nanami
percaya bahwa usaha yang efisien lebih penting daripada bertarung dengan tenaga penerangan. Dengan satu tebasan yang presisi, Nanami menghabisi lawannya. Kini Yuji bisa fokus sepenuhnya. Ia memperlihatkan hasil latihannya bersama Gojo, menyalurkan energi kutukan ke tinjunya dengan lebih stabil. Teknik Divergent Fist kembali muncul, menciptakan dua dampak dalam satu pukulan. Lawannya tumbang, dan untuk pertama kalinya Nanami mengakui bahwa ia mulai melihat potensi besar yang selama ini diyakini oleh Gojo, tapi melainkan manusia yang telah dimodifikasi. Shoko memastikan bahwa mereka sudah mati sejak lama dan Yuji tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Meski begitu, amarah Yuji tak terbendung lagi. Ia marah pada dunia yang membiarkan begitu banyak nyawa hilang begitu saja. Nanami yang jarang menunjukkan empati justru terkejut melihat ketulusan emosi dari Yuji. こいつらの死因はざっくり言うと体を改造させられたことによるショック死だ。君が殺したんじゃない。そのあたり meracuni pikiran Junpei, memberikan makna pada rasa sakit yang selama ini ia pendam. Dan keesokan harinya, Nanami berhasil melacak lokasi persembunyian Mahito. Tapi sebelum mereka menyerbu, ia meminta Yuji untuk menindaklanjuti satu petunjuk yang penting, yaitu Junpei Yoshino, satu-satunya saksi hidup yang berada tumbuh terlalu lama. Kita dibawa kembali ke masa ketika Junpei masih menjalankan klub film di SMA Sato Zakura. Klub kecil itu adalah satu-satunya tempat Junpei merasa diterima. Tapi ketenangan diskusi tentang film mereka hancur seketika saat kelompok pembuli datang dan mengklaim ruangan tersebut. Mereka mengusir semua anggota klub tanpa alasan yang jelas. Junpei hanya ingin mengambil DVD miliknya sebelum pergi, tetapi permintaan kecil itu justru memicu amarah. Ia dipukuli tanpa ampun, dan yang lebih menyakitkannya lagi, teman-temannya melarikan diri, meninggalkannya sendirian. Sejak saat itu, rasa percaya Junpei terhadap manusia mulai retak. Di masa kini, Junpei semakin sering menghabiskan waktu bersama Mahito. Dalam percakapan mereka, Junpei membahas gagasan bahwa lawan dari cinta bukanlah kebencian, melainkan ketidakpedulian. 好きの反対は無関心なんて初めに言った人はちゃんと地獄に落ちたでしょうか。悪意を持って人と関わることが関わらないより正しいなんてありえない。好きの反対は嫌いです。 Itu bukan sekedar teori, itu adalah hasil dari luka yang terlalu lama ia pendam. Bagi Junpei, cinta berarti pengakuan, diperhatikan, dan dianggap ada. Gagasan itu sebenarnya adalah pengakuan bahwa yang paling Junpei takutkan bukanlah dibenci. Mahito masuk. Mahito menangkap bahwa Junpei sedang berada di antara dua kondisi, yaitu masih peduli, tapi ingin berhenti peduli. Dan ketika seseorang berada di posisi seperti itu, ia sangat mudah untuk diarahkan. Karena jika Junpei benar-benar sampai pada ketidakpedulian total, maka ia tidak lagi terikat oleh empati, rasa bersalah, atau moralitas. Mahito kemudian memperlihatkan eksperimen mengerikannya, yaitu manusia yang tubuhnya dipelintir dan diubah sesuka hatinya melalui teknik kutukannya. Mahito menjelaskan bahwa inti manusia bukanlah hati dalam arti emosional, melainkan jiwa. Baginya, jiwa membentuk tubuh, dan dengan memanipulasi jiwa, ia bisa mengubah wujud siapapun. Teknik itu dikenal sebagai Mui Tempen, dan yang lebih mengerikannya lagi, Junpei tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Junpei sudah terlalu lama melihat sisi buruk manusia, hingga perubahan mengerikan itu terasa wajar baginya. Mahito pun semakin menanamkan pemikiran bahwa hidup hanyalah siklus tanpa makna, sehingga tidak ada alasan untuk menahan kebencian, dan seharusnya kita bebas melakukan apapun yang kita inginkan. Sementara itu, penyelidikan kasus bioskop masih berlanjut. Yuji ditugaskan mengawasi Junpei, ditemani oleh Ijichi untuk menguji apakah Junpei memiliki potensi sebagai penyihir atau keterkaitan dengan insiden di bioskop. Yuji membawa kutukan lemah bernama Flyhead dalam sebuah kotak berjimat, dan di tempat lain, Nanami berhasil menemukan markas bawah tanah Mahito dan langsung menyusup sendirian. Nanami memasuki pertarungan dengan sikap profesional dan sikap yang dingin. Nanami tidak menikmati membunuh manusia, bahkan yang sudah berubah menjadi monster sekalipun. Baginya, pekerjaan tetaplah pekerjaan. Mahito justru tertarik pada Nanami, melihatnya sebagai bahan eksperimen yang lebih menarik dibanding penyihir biasa. Pertarungan mereka segera memperlihatkan kontras kepribadian. Nanami bertarung dengan presisi dan logika, memanfaatkan teknik rasio untuk menciptakan titik lemah pada lawannya. Nanami bahkan berhasil mematahkan lengan Mahito, membuktikan bahwa ia bukan penyihir sembarangan.
Tapi Mahito tidak terlihat panik sedikit pun. Ia justru memancing diskusi filosofis tentang mana yang lebih dulu ada, tubuh atau jiwa. ねえ、あんたはさ、魂と肉体、どっちが先だと思う？卵が先か鶏が先か、みたいな話。肉体に魂が宿るのかな？それとも、魂に体が肉付けされているのかな？聞くしかないか。前者。ブッブー。答えは後者。いつだって魂は肉体の先にある。肉体の形は魂の形に引っ張られる。もう分かったでしょ？俺の術式は、魂に触れその形を変える。無為転変。Nanami percaya tubuh lebih dulu, tetapi Mahito bersikeras bahwa jiwa adalah yang lebih dulu dan jiwa yang menjadi fondasi segalanya. Dengan menyentuh jiwa targetnya, Mahito bisa mengubah bentuk tubuh mereka sesuka hatinya. Mahito mencoba menyentuh jiwa Nanami, tetapi secara refleks Nanami melindungi dirinya dengan energi kutukan. Serangan itu tetap melukai Nanami, tapi tidak mengubah wujudnya. Nanami sadar bahwa jika ia terkena beberapa sentuhan lagi, ia bisa kehilangan rasa kemanusiaannya. Di permukaan, Junpei tak sengaja bertemu dengan guru di sekolahnya yang bernama Pak Sotomaru. Pak Sotomaru mengatakan kepada Junpei untuk jangan sering bolos sekolah, dan Pak Sotomaru bertanya kenapa Junpei tidak hadir di pemakaman ketiga temannya yang meninggal di bioskop. Padahal kan Junpei berteman akrab dengan mereka, kata Pak Sotomaru. Mendengar kata akrab memancing emosi Junpei. Akrab dari mana? Yang sebenarnya terjadi adalah ketiga orang itu justru orang yang membuli dan mengganggu Junpei di sekolah. Rasa muak dan rasa benci Junpei terhadap manusia makin memuncak hingga dia terlihat seperti akan menggunakan teknik kutukan. Tapi tiba-tiba Yuji akhirnya berhasil mendekati Junpei. Kehadiran seorang guru yang banyak bacot dan tak berempati hampir merusak rencana Yuji. Tetapi Yuji dengan cara konyolnya menyingkirkan gangguan tersebut agar bisa berbicara empat mata dengan Junpei. Pertemuan ini menjadi awal hubungan yang akan membawa konsekuensi besar bagi Yuji. Meski saat itu Yuji masih belum menyadarinya. Kembali ke bawah tanah, Nanami mulai terdesak. Ia menyadari bahwa bertarung terlalu lama hanya akan menguntungkan Mahito. Dengan strategi yang matang, Nanami mundur melalui terowongan selokan untuk mengulur waktu. Jarum jam terus bergerak mendekati pukul 6 sore. Bagi orang biasa, itu hanyalah akhir jam kerja. Tapi bagi Nanami, itu adalah batas yang memicu sesuatu yang berbeda. Begitu waktu lembur dimulai, energi kutukannya melonjak dengan drastis. Tekanan yang sebelumnya terasa seimbang, kini mulai berubah. Mahito pun menyadari bahwa penyihir yang tampak tenang dan santai ini ternyata menyimpan kekuatan yang jauh lebih besar. Saat jam kerjanya sudah berakhir, episode ini tidak hanya menampilkan pertarungan fisik antara budak korporat dan kutukan yang memperbudak jiwa manusia, tetapi juga pertarungan antar ideologi. Mahito mewakili nihilisme dan kebencian murni, sementara Nanami berdiri sebagai sosok realistis yang tetap mempertahankan batas moralnya. Dan di antara semua itu, Junpei berada di persimpangan, mulai tertarik pada kegelapan, tapi belum sepenuhnya tenggelam pada kebencian. Dan tanpa disadari oleh Yuji, pertemuannya dengan Junpei akan menjadi ujian terbesar bagi keyakinannya tentang menyelamatkan semua orang. Saat Kento Nanami akhirnya memasuki apa yang disebut sebagai mode lembur. Dalam kondisi ini, Nanami melepaskan batasan yang ia pasang sendiri melalui sumpah berbasis waktu. Selama jam kerja normal, Nanami menahan sebagian kekuatannya. Tapi ketika waktu lembur tiba, seluruh energi kutukannya dilepaskan tanpa sisa. Mahito segera menyadari hal itu. Bukan sekedar peningkatan kekuatan biasa, melainkan lonjakan drastis yang memaksa Mahito untuk benar-benar waspada. Nanami bergerak cepat, menghitung kemungkinan di tengah kejaran Mahito. Nanami tahu kalau dia ingin menguras energi Mahito sampai habis, itu sangat mustahil. Sehingga satu-satunya pilihan realistis adalah menghancurkannya dengan satu serangan. Dan keputusan itu terwujud ketika Nanami menghantam dinding dengan rasio teknik. Energi kutukan yang terfokus memicu gelombang kejut yang bisa merobohkan struktur beton sekaligus menjebak Mahito. Tapi sebelum reruntuhan itu menimpa Mahito sepenuhnya, Nanami memotong kaki Mahito
Mahito dan menyatakan untuk mundur. Puing-puing itu jatuh menelan Mahito, seolah pertarungan telah berakhir. Walaupun demikian, Nanami sadar betul bahwa kutukan ini belum tentu musnah sepenuhnya. Di dalam pikirannya, Mahito dan terus belajar dari setiap pertarungan yang ia lewati. Sementara itu, suasana beralih ke tempat yang jauh lebih tenang di tepi sungai. Yuji sedang duduk bersama Junpei, mencoba menjalani percakapan yang sederhana. Di tengah obrolan itu, Junpei menyadari kancing spiral di seragam Yuji dan akhirnya memahami bahwa Yuji adalah seorang penyihir jujutsu. Yuji memilih jujur dan menanyakan insiden di bioskop. Tetapi Junpei menyangkal telah melihat apapun dan mengaku baru belakangan ini bisa melihat kutukan. Walaupun ada kejanggalan, Yuji tetap mempercayainya. Dan dari kejauhan, Geto mengamati mereka. Puas melihat Junpei akhirnya terhubung dengan seseorang yang tulus seperti Yuji. Kehangatan itu berlanjut ketika Nagi Yashino, ibunya Junpei, secara kebetulan bertemu dengan mereka dan mengundang Yuji untuk makan malam di rumahnya. Di rumah sederhana itu, 3 orang yang nyaris asing sebelumnya justru saling berbagi tawa, makanan, dan obrolan yang ringan. そんでね、たかしくんが自信満々にこれは外来種の幼虫だ、毒があるかもしれない、みんな触っちゃダメだつーから拾ってみたら給食の糸こんにゃくだったんすよJunpei kembali merasakan kehangatan keluarga, sesuatu yang hampir hilang dari hidupnya. Momen ini semakin mendekatkannya kepada Yuji, memperkuat keyakinannya bahwa masih ada manusia baik di dunia ini. Tapi, ketenangan itu menyimpan sebuah bayangan gelap. Di saat yang sama, Geto turun ke bawah tanah untuk mencari Mahito. Sementara Mahito sendiri justru merasa puas karena pertarungan dengan Nanami memberinya pemahaman baru tentang jiwanya sendiri. Malam itu, Yuji harus pergi karena dijemput Ijichi. Sebelum berpisah, Junpei melontarkan pertanyaan yang berat. Apa yang akan Yuji lakukan jika terpaksa membunuh seseorang? Lalu Yuji menjawab dengan jujur bahwa ia akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak melakukannya. Karena jika pembunuhan menjadi mudah, maka nilai kehidupan akan semakin kabur. Pertanyaan ini juga memperlihatkan perbedaan mendasar antara Yuji, Junpei, dan Mahito. Junpei yang telah dilukai berkali-kali mulai melihat pembunuhan sebagai konsekuensi wajar dari sebuah penderitaan. Mahito bahkan melihatnya sebagai eksperimen dan hiburan. Dan Yuji justru masih manusia. Jika suatu hari ia membunuh tanpa ragu, maka ia merasa telah gagal sebagai dirinya sendiri. Setelah Yuji pergi, Junpei mulai merenung. Ia masih percaya manusia tidak memiliki hati sejati. Tapi keberadaan Yuji dan ibunya membuatnya yakin bahwa ia tak akan pernah sanggup membunuh siapapun. Tapi kenyataan itu hancur pada malam yang sama. Nagi terbangun di meja makan dan menemukan satu jari Sukuna yang sengaja ditinggalkan di rumah mereka. Kutukan yang tertarik oleh jari itu segera merenggut nyawanya. Kematian Nagi, ibunya Junpei, menjadi pukulan terakhir bagi Junpei, menghancurkan sisa-sisa pegangan moral yang ia miliki. Keesokan harinya, Nanami dan Yuji bersiap bergerak lagi. Tetapi Nanami menegaskan bahwa ia tidak ingin Yuji dipaksa membunuh manusia yang telah ditransfigurasi. Nanami meminta Yuji untuk terus memantau Junpei yang kini telah jauh sepenuhnya ke dalam manipulasi Mahito. Mahito dengan liciknya mengarahkan kemarahan Junpei kepada Shoto Ito, seorang siswa yang dulu pernah membuli Junpei hingga ia keluar dari klub film. これはスクナといって呪いを呼び寄せる呪物なんだ。なんでそんなものがうちに。人を呪うことで金を稼いでいる呪詛師は多い。そういう連中の仕業だろう。コネと金さえあれば人なんて簡単に呪い殺せるんだよ。心当たりはないかい？君や母親を恨んでいる人間、もしくは金と暇を持て余した薄暗い人間に。 Dengan pakaian hitam milik ibunya, Junpei kembali ke sekolah. Dari kejauhan, Mahito dan Geto mengamati, dan Mahito memasang sebuah penghalang untuk menutup seluruh area sekolah. Rencana mereka jelas, memanfaatkan Junpei untuk memaksa Yuji membuat sumpah mengikat dengan Sukuna. Di ruangan auditorium, para siswa pingsan satu persatu. Hanya Shota dan Pak Sotomaru yang tetap sadar. Junpei menanyai Shota tentang jari Sukuna, tetapi jawaban yang tidak ia harapkan justru memicu amarahnya. Dengan jujutsu berbasis racun, Junpei menghajar Shota tanpa ampun.
Tepat sebelum tragedi itu mencapai puncaknya, Yuji masuk ke gedung olahraga dan berteriak menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Junpei menoleh dan hanya mengucapkan satu hal, yaitu agar Yuji tidak ikut campur sedikit pun. 何してんだよ順平。引っ込んでろよ、呪術師。 Di detik inilah episode ini berakhir, meninggalkan perselisihan besar di antara mereka dan menandai pertemuan dua sahabat yang kini berdiri di sisi yang berlawanan. Episode 11 menjadi fondasi tragedi yang akan meledak di episode berikutnya. Episode ini bukan sekedar tentang pertarungan, melainkan tentang manipulasi, kehilangan, dan bagaimana satu malam mampu mengubah nasib seseorang selamanya. Episode 12 menjadi titik balik paling kelam dalam perjalanan Yuji. Ketika idealismenya tentang menyelamatkan semua orang hancur dengan cara yang sangat kejam. Segalanya bermula saat Yuji menerima kabar bahwa Junpei kembali ke SMA Satozakura. Walaupun telah diperingatkan, Yuji memilih tetap pergi, digerakkan oleh rasa bersalah dan keyakinan bahwa masih ada harapan untuk menyelamatkan temannya itu. Keputusan ini menempatkannya tepat di tengah tragedi yang telah dirancang dengan rapi oleh Mahito. Di dalam sekolah, Junpei telah berubah. Bukan hanya karena kekuatan jujutsu yang diberikan kepadanya, tetapi karena pandangannya tentang dunia telah runtuh sepenuhnya. Di hadapan Yuji, Junpei tidak lagi melihat nilai dalam keselamatan tanpa pandang bulu. Baginya, moral hanyalah ilusi dan manusia tidak memiliki hati sama sekali. Serangannya datang melalui Shikigami Moondrex, makhluk yang menyerupai ubur-ubur beracun yang menyerap setiap pukulan Yuji. Seolah menolak semua upaya untuk menghentikan kekerasan itu. Yuji bertarung bukan untuk menang, melainkan untuk menjangkau hati Junpei yang masih tersisa, walaupun semakin terkubur oleh amarah dan kehilangannya. Pertarungan itu berubah menjadi kejar-kejaran putus asa, hingga Yuji akhirnya berhasil menjatuhkan Junpei dan mencoba menghentikannya dengan kata-kata dan ketulusan. Untuk sesaat, harapan itu terlihat nyata, dan Junpei mulai goyah, mulai ragu pada jalan yang ia pilih, teringat pada ibunya dan kehidupan yang seharusnya masih bisa ia jalani. Tapi di saat itulah mimpi terakhir Junpei itu dihancurkan. Kemunculan Mahito mengakhiri segalanya. Dengan sikap dingin dan santainya, Mahito memperlihatkan betapa rapuhnya harapan manusia. Ia memanfaatkan keraguan Junpei, lalu dengan satu sentuhan mengubahnya menggunakan teknik Mui Tempen. Tubuh Junpei terdistorsi menjadi makhluk yang tak lagi bisa disebut sebagai manusia, dipaksa menyerang satu-satunya orang yang mencoba menyelamatkannya. Yuji yang menyaksikan semua itu akhirnya memohon pada kutukan yang paling ia benci, yaitu Sukuna. Tapi permohonan itu ditolak tanpa ragu. Tidak ada keajaiban, tidak ada jalan keluar, hanya tawa dan ejekan dari dua kutukan yang menikmati penderitaan manusia. Junpei mati bukan sebagai korban perundungan, bukan sebagai penjahat, melainkan sebagai alat yang telah habis digunakan oleh Mahito. Kematian itu mematahkan sesuatu di dalam diri Yuji. Untuk pertama kalinya sejak menjadi penyihir jujutsu, ia tidak lagi ingin menyelamatkan siapapun. Yang tersisa hanyalah amarah dan rasa ingin menghabisi. Yuji menyerang Mahito dengan kekuatan penuh, dan untuk pertama kalinya Mahito benar-benar terluka. Darah mengalir dari wajahnya, membuktikan bahwa Yuji mampu menyentuh bentuk jiwanya, sebuah keunikan yang lahir dari keberadaan dua jiwa dalam satu tubuh. Di tengah pertarungan brutal itu, Yuji akhirnya menyadari kebenaran pahit tentang dunia jujutsu. Tidak semua orang bisa diselamatkan, tidak semua musuh bisa diusir tanpa mengotori tangannya. Dengan suara yang dipenuhi tekad dan kebencian, Yuji menyatakan niatnya untuk membunuh Mahito. Ini bukan lagi pertarungan demi keadilan, melainkan pernyataan perang pribadi atas prinsip yang dia pegang selama ini. Mahito menikmati perubahan itu, mencoba memancing Yuji agar semakin bergantung pada Sukuna. Pertarungan mereka berubah menjadi bentrokan jiwa, kekuatan, dan prinsip. Tapi, tepat saat Yuji berada di ambang kematian, bantuan datang. Nanami muncul dan menyelamatkannya, membawa kembali ketenangan di tengah amarah dan kekacauan. Nanami dengan cepat memahami situasi dan menyadari keunikan Yuji. Nanami menyimpulkan bahwa meskipun teknik kutukannya tidak efektif pada Mahito, serangan Yuji justru menjadi kunci untuk mengalahkan Mahito.
Episode ini ditutup dengan kesadaran mengerikan bahwa Mahito bukan hanya masih hidup, tetapi juga semakin berkembang. Sementara Yuji masih berdiri di antara puing-puing prinsip dan harapannya. Yuji menyadari bahwa jalan yang ia pilih sebagai penyihir Jujutsu tidak lagi hitam dan putih. Di hadapannya terbentang dunia di mana menyelamatkan orang lain berarti siap kehilangan segalanya, termasuk kepolosan dirinya sendiri. Season 1 episode 12 bukan sekedar episode pertarungan antara kutukan dan penyihir Jujutsu. Ini adalah kisah hancurnya idealisme, lahirnya amarah, dan awal dari perubahan Yuji sebagai manusia dan sebagai penyihir Jujutsu. Sebuah episode yang menegaskan bahwa di dunia kutukan, penderitaan bukanlah sebuah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap.